Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Cimunggaran dengan NIM 11920500030 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mendownload sekaligus menginstal aplikasi GeoGebra untuk laptop atau komputer. Nah, nanti juga saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara penggunaan dasar dari GeoGebra ini. Nah, yang pertama, untuk mendownloadnya, pastikan komputer atau laptop teman-teman itu terhubung kepada jaringan internet. Nah, di sini laptop saya sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke halaman Google. Teman-teman boleh pilih pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome. Sekarang saya mau pakai yang Google Chrome. Nah, setelah muncul halaman Google-nya, di kolom search-nya kita tulis www.geogebra.org. Nah, langsung keluar dan kita langsung klik. Nah, ini adalah halaman untuk GeoGebra-nya. Nah, karena kita mau mendownload aplikasinya, langsung saja kita klik apps download. Nah, ini adalah fitur-fitur dari GeoGebra. Ada grafik kalkulator, 3D kalkulator, geometri, GeoGebra Classic 6, GIS kalkulator, GeoGebra Classic 5. Nah, untuk kali ini saya akan mendownload yang GeoGebra Classic 6. Kita download. Nah, di sebelah kiri sini sudah ada tampilan bahwa GeoGebra sedang di-download. Kita tunggu sampai GeoGebra-nya selesai terdownload. Nah, lalu saya akan memberitahu apa sih aplikasi GeoGebra itu. GeoGebra adalah software matematika yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun beberapa manfaat dari GeoGebra ini, yang pertama sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran matematika. Yang kedua, ada membantu membuat grafik dari persamaan yang sulit digambarkan secara manual. Dan yang terakhir, biasa untuk manfaat untuk para guru, yaitu alat bantu menulis bahan ajar matematika yang berkaitan dengan geometri, aljabar, kalkulus, dan statistika. Nah, kita tunggu sampai GeoGebra-nya selesai terdownload. Cepat atau lamanya proses pendownloadan itu disebabkan biasanya oleh kekuatan jaringan internet teman-teman. Semakin cepat jaringan internetnya, maka biasanya semakin cepat juga aplikasi ini terdownload. Nah, jika sudah selesai proses downloadnya, kita klik sekali. Nah, ini tuh untuk menginstal aplikasi GeoGebra-nya. Lalu kita keluarkan dulu halaman Google-nya. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah ini sedang proses penginstalan dari GeoGebra. Kita tunggu saja sampai beres.
Nah, jika shortcut-nya sudah muncul, nah maka ini aplikasi GeoGebra-nya sudah siap untuk teman-teman pakai. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan dasar dari GeoGebra. Yang pertama kita klik 2 kali GeoGebra-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Di bagian atas sini tuh ada toolbar yang berisi tentang menu-menu yang ingin kita aplikasikan pada GeoGebra ini. Nah, lalu di sebelah kanan itu ada beberapa fitur lain dari GeoGebra yang dapat digunakan. Nah, tapi untuk kali ini kita akan belajar tentang dasarnya dulu. Jadi kita pakai yang ada di menu-menu di toolbarnya aja. Nah, ini untuk menghilangkan yang di sebelah kanan ini kita tinggal pencet garis 3 yang pada bagian bawah ya, yang kedua. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada halaman untuk menginput titik atau fungsi. Nah, kalau misalnya kita menginput suatu fungsi kuadrat, nah nanti tuh muncul di sebelah kanan ini di diagram Cartesiusnya. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk menu yang ada di toolbarnya ya. Ada fitur ini seperti titik, coba kita klik. Nah, lalu di sini tuh ada pilihan lain untuk membuat titik kayak titik atau poin, ada point on object dan lain-lain, ini ada intersect. Nah, terus kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini, nah ini tuh adalah tulisan berwarna hitam itu informasi cara menggunakannya. Misal kita poin nih, kita mau pilih poin, kita klik. Nah, nanti tuh tentukan posisi atau garis, fungsi atau kurvanya. Nah, misalnya kita mau bikin titiknya di sini, nah, tinggal kita klik. Nah, lalu setelah muncul, nanti di sebelah kiri ini ada muncul di halaman penginputannya itu koordinatnya. Jadi titik A ini ada di -3,2. Nah, lalu kita coba yang line ini atau garis. Nah, di informasinya tertulis tentukan 2 poin atau posisi. Nah, jadi misal kita mau bikin garisnya tuh di sebelah sini, kita klik dulu untuk titik pertama. Nah, enaknya GeoGebra ini kalau misal kita geser kursornya, nah langsung keluar garisnya. Lalu kita tinggal pencet untuk titik kedua di sini. Nah, mudah ya. Jadi nanti langsung terlihatnya persamaannya itu ada di garis ini tuh ada di Y sama dengan -2. Nah, selanjutnya ada macam-macam garis nih, seperti garis tegak lurus, garis yang sejajar, ada perpendicular bisector, ada garis bagi dan garis singgung ya, dan lainnya. Nah, kita coba pakai yang parallel line atau garis yang sejajar. Nah, kita tentukan dulu poinnya, lalu kita tentukan garis yang sejajar. Misalnya kita poinnya mau di sini, nah sejajar dengan garis ini. Nah, berarti garis F ini sejajar dengan garis G ini ya. Nih, titiknya di D dengan persamaan Y sama dengan -4. Nah, lalu selanjutnya untuk poligon. Nah, karena misal kita udah terlalu penuh kan ini diagram Cartesiusnya, kita bisa menghapus beberapa bagian yang ingin kita hapus. Caranya kita klik titik 3. Nah, lalu kita delete, tinggal pilih delete. Kita hapus dulu ya semuanya. Ini juga. Nah, selanjutnya ada poligon. Nah, poligon ini biasanya digunakan untuk membuat bangun datar seperti segitiga, segi 4, segi 6 gitu ya. Nah, terus kita pilih yang regular polygon. Nah, kita pilih 2 titik lalu masukkan
banyaknya sisi yang akan kita bentuk. Bisa kita pilih titiknya di sini. Nah, 2 titik ini berfungsi sebagai berapa panjang yang akan kita buat nih. Di sini saya mau bikin panjangnya itu 2. Nah, dan lalu masukkan berapa banyak sisi. Kita bikin 6 dulu. Nah, lalu terbentuklah poligon segi 6 ya, dengan panjangnya 2. Nah, selanjutnya di sini ada lingkaran dan macam-macamnya. Ada lingkaran dengan 2 titik, lingkaran dengan jari-jari, kompas, lingkaran dengan 3 titik ya. Ada setengah lingkaran dan lain-lain. Kita coba yang lingkaran dengan 2 titik ini. Nah, kita tentukan dulu titik, ini titik pusatnya ya, di sini. Nah, lalu kursornya kita geser. Nah, ini bisa langsung terbentuk lingkaran gitu ya, sesuai keinginan teman-teman, mau besar ataupun mau kecil. Nah, saya mau yang ukuran segini gitu, misal titik ini. Nah, langsung di sebelah kiri ini ada keterangannya, ada persamaan dari lingkaran yang ini. Nah, lalu selanjutnya ada elips. Nah, elips ini ada hiperbola, ada parabola, ada connect through 5 points gitu ya. Kita coba elips. Kita pilih 2 titik dulu. Di sini sama di sini. Nah, lalu kita geser kursornya. Nah, ini membentuk elips. Tinggal tambahin titiknya lagi, misalnya di sini. Nah, jadi deh ini tuh elips gitu ya. Nah, kita geser dulu agak ke atas. Kita cari tempat yang kosong. Nah, selanjutnya ini ada sudut. Kita coba sudut biasa dulu ya. Tentukan 3 titik atau 2 garis. Kita bikin 3 titik dulu. Titik pertama di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini. Nah, jadi 3 titik ini tuh membentuk sudut 270 derajat. Selanjutnya kita coba yang sudut dengan memasukkan ukurannya gitu ya. Kita pilih dulu panjangnya sama di sini gitu. Kita masukkan dulu ukurannya, lalu masukkan ukuran. Misalnya kita mau tahu kalau sudut 80 derajat itu gimana sih bentuknya gitu ya. Nah, ternyata 80 derajat tuh bentuknya seperti ini ya. Nah, lalu di sini tuh ada selanjutnya ada titik cermin atau titik bayang. Ya, di sini ada titik cerminan terhadap garis, terhadap titik, terhadap lingkaran. Ada titik bayang hasil rotasi, translasi, dilatasi. Kita coba dulu bikin yang ini ya, terhadap titik dulu. Kita bikin titiknya dulu, bikin poinnya di sini. Nah, lalu kita cerminkan. Ini kita bikin titik R, kita cerminkan terhadap Q, lalu menghasilkan R aksen. Ini tuh hasil dari pencerminannya ya, seperti itu. Lalu yang ini 2 ini tuh adalah fitur lain untuk media pembelajaran ya. Ini bisa kita memasukkan teks, gambar ya, lainnya. Terus ada untuk memindahkan grafik gitu ya, zoom in, zoom out, menampilkan atau membunyikan objek, label, copy, visual, style, atau delete ya. Untuk contoh lain nih, misal kita mau tahu gambar grafik dari suatu fungsi. Nah, misal dari
fx sama dengan x plus 7 gitu ya. Nah ini langsung terlihat bahwa oh seperti ini gitu ya grafik dari fx x plus 7 ini. Nah lalu misal kita mau input yang lain, misalnya grafik fungsi kuadrat gitu ya, dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3. Enter. Nah, langsung terlihat di sini. Dia terlihat bahwa grafik ini tuh memotong sumbu x ya di dua titik, ada di negatif 3,0 dan 1,0. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi trigonometri dari fx, misalnya mau apa? Mau sin ya. Kita lihat sin x, enter. Nah, jadi kita tuh tahu oh, seperti ini grafik dari fungsi trigonometri sin x. Mau yang lain misalnya tan ya, coba tangan x. Nah seperti ini grafik dari fungsi trigonometri tangan x. Sudah. Sekian tutorial dari saya, mulai dari mendownload, menginstal, dan cara penggunaan dasar dari aplikasi GeoGebra ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah pengucapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.